Apa kabar sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kali ini saya akan membahas soal P3K tahun 2021 untuk formasi guru. Soal kali ini tentang kompetensi teknis. Nah, pada soal kali ini edisi yang kedua ya. Edisi yang pertama sudah di-upload sebelumnya. Kompetensi teknis karena untuk guru ini kaitannya dengan pedagogik di kependidikan. Bagi teman-teman sobat YouTube semua yang akan mengikuti seleksi P3K tahun depan, yang semoga jadwalnya tidak berubah ya, tidak mundur, semoga saja. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar sobat YouTube semua. Mari wujudkan jadi ASN 2021 bersama Lentera Belajar. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Dalam memberi pelajaran dalam suatu kelas, guru terkadang mempunyai karakter sendiri yang menurut dia paling efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu cara belajar yaitu bernama belajar kolaboratif, yang merupakan A. Belajar kelompok dengan tugas yang sama, B. Belajar individual dengan tugas yang sama, C. Belajar kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, D. Belajar bersama dengan tujuan yang tidak sama, E. Belajar dengan bimbingan individu tiap siswa. Untuk mengerjakan soal nomor 1 harus teliti setiap opsi jawabannya ya. Oke, jawaban yang benar adalah A. Belajar kelompok dengan yang sama. Itu merupakan belajar kolaboratif. Soal nomor 2. Pak Agus melakukan inovasi cara belajar terhadap kelasnya karena dianggap perlu melakukan hal tersebut. Inovasi yang dilakukan yaitu menerapkan belajar kooperatif yang merupakan cara belajar A. Dengan kompetisi, B. Dengan kerjasama sesuai kebutuhan siswa, C. Dengan berbagai tugas, D. Dengan memberi tugas individual dalam kelompok, E. Dengan pendampingan tutor sebaya. Jawaban yang benar adalah yang B. Dengan kerjasama sesuai kebutuhan siswa. Soal nomor 3. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam melakukan pembelajaran dengan harapan siswa lebih cepat menangkap materi, salah satunya yaitu dengan pembelajaran kuantum, yang merupakan A. Membagi kelas ke dalam kelompok kecil, B. Memberi informasi kepada siswa, C. Menerapkan diskusi kelompok, D. Mengubah segala sesuatu di lingkungan kelas, E. Memberi tugas secara berganti kelompok. Jawaban yang benar adalah yang D. Mengubah segala sesuatu di lingkungan kelas. Ini merupakan pembelajaran kuantum. Soal nomor 4. Model belajar yang dapat membantu siswa mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi tentang isu-isu sosial, mengembangkan empati terhadap orang lain, dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan sosial adalah model belajar A. Inquiry, B. Berpikir induktif, C. Bermain peran, D. Pembelajaran langsung, E. Berpikir deduktif. Jawaban untuk nomor 4 yang benar adalah C. Bermain peran.
Soal nomor 5. Suatu paradigma pembelajaran disusun berdasarkan kegiatan berikut. 1. Menyampaikan tujuan pembelajaran secara langsung kepada siswa. 2. Melaksanakan serangkaian kegiatan yang mengacu pada tujuan. 3. Memonitor kemajuan-kemajuan belajar. 4. Memberi balikan tentang hasil belajar. 5. Menilai hasil belajar. Berdasarkan pernyataan di atas merupakan model mengajar: A. Pencapaian konsep, B. Belajar simulasi, C. Belajar tuntas, D. Pembelajaran daring, E. Pembelajaran langsung. Jawaban yang benar adalah yang E. Pembelajaran langsung. Soal nomor 6. Model mengajar sosial memandang pembelajaran sebagai A. Suatu kegiatan yang dirancang, B. Suatu kegiatan yang terjadi secara alami, C. Tujuan yang akan dicapai, D. Sasaran belajar, E. Pembelajaran di alam terbuka. Jawaban yang benar adalah yang A. Suatu kegiatan yang dirancang. Soal nomor 7. Upaya guru pada kegiatan awal pembelajaran untuk menghubungkan kemampuan yang telah dimiliki siswa dengan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa adalah A. Elaborasi, B. Tes awal, C. Apersepsi, D. Presentasi, E. Kolaborasi. Jawaban yang benar adalah yang C. Apersepsi. Soal nomor 8. Pada suatu pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan pada siswa agar siswa mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Kegiatan ini dinamakan A. Memberikan bimbingan, B. Membuat kaitan, C. Memberikan acuan, D. Mengadakan pretest, E. Pendahuluan. Pada tahapan pembelajaran ya. Oke, jawaban yang benar adalah B. Membuat kaitan. Soal nomor 9. Readiness merupakan salah satu prinsip dalam belajar, yang artinya belajar akan berlangsung optimal apabila siswa A. Mendapatkan stimulus yang kuat, B. Dipengaruhi oleh lingkungan baik, C. Telah siap secara mental untuk mengikuti pelajaran, D. Telah mengikuti tes awal pembelajaran, E. Belajar dengan penuh semangat. Jawaban yang benar adalah C. Telah siap secara mental untuk mengikuti pelajaran. Soal nomor 10. Kegiatan inti pembelajaran sangat menentukan hasil belajar siswa. Karena pada prinsipnya kegiatan inti pembelajaran adalah A. Menggunakan media pembelajaran terkini, B. Tahapan belajar berdasarkan metode tertentu, C. Kegiatan belajar yang harus dievaluasi, D. Prosedur pokok belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, E. Kegiatan edukasi yang terstruktur. Jawaban yang benar adalah yang D. Prosedur pokok belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Soal nomor 11. Kegiatan inti pembelajaran hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya.
Oleh karena itu, kegiatan inti pembelajaran hendaknya A. Menggunakan IT, B. Melibatkan siswa, C. Sesuai kebutuhan siswa, D. Monoton, E. Bervariasi. Oke, jawaban yang benar adalah yang E. Bervariasi. Soal nomor 12. Dalam melaksanakan pembelajaran kelompok, guru hendaknya memperhatikan prinsip perhatian. Artinya, selama pembelajaran berlangsung, guru A. Mengelompokkan siswa sesuai keinginan, B. Menyediakan sumber belajar dan fasilitas yang diperlukan, C. Membimbing kelompok yang terlihat aktif, D. Memberi uang jika ada kelompok yang aktif, E. Mengamati kegiatan yang dilakukan oleh setiap siswa. Jawaban yang benar adalah yang E. Mengamati kegiatan yang dilakukan oleh setiap siswa. Soal nomor 13. Prinsip sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran klasikal, artinya kegiatan harus A. Disajikan secara berurutan, B. Mengacu pada tujuan yang telah ditentukan, C. Berurutan dan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan, D. Disesuaikan dengan kemampuan siswa, E. Berlangsung secara terus-menerus. Jawaban yang benar adalah yang C. Berurutan dan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Soal nomor 14. Dalam pembelajaran kelompok, pembuatan kesepakatan tentang jawaban atas pertanyaan atau persoalan yang diberikan berlangsung pada tahap A. Perumusan masalah, B. Analisis masalah, C. Identifikasi masalah, D. Penyusunan laporan, E. Pemecahan masalah. Jawaban yang benar adalah yang B. Analisis masalah. Soal nomor 15. Kegiatan akhir dan tindak lanjut merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, karena kegiatan akhir A. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan tindak lanjut pembelajaran, B. Tidak berbeda dengan kegiatan tindak lanjut pembelajaran, C. Lebih menitik beratkan pada menutup pelajaran, D. Harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, E. Penentu dari pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jawaban yang benar adalah yang A. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan tindak lanjut pembelajaran. Soal nomor 16. Siswa dapat mengidentifikasi alat percobaan bunyi yang dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Tujuan percobaan tersebut dikategorikan dalam jenis ranah A. Pemahaman, B. Kognitif, C. Aplikasi, D. Pengetahuan, E. Analisis. Mohon maaf, penulisan pada soal nomor 16 ada yang salah. Ini zat cair ya, tapi hanya tertulis car. Zat padat, zat cair, dan gas. Oke, jawaban soal nomor 16 adalah yang E. Analisis. Jadi yang cocok ini adalah ranah analisis yang kaitannya dengan percobaan bunyi. Soal nomor 17. Dalam pemilihan metode pembelajaran, faktor siswa perlu dipertimbangkan.
terutama yang berhubungan dengan A. Kemampuan siswa, B. Jumlah siswa, C. Jumlah dan kemampuan siswa, D. Cara yang diinginkan oleh siswa, E. Tingkat konsentrasi siswa. Jawaban yang benar adalah yang C. Jumlah dan kemampuan siswa. Soal nomor 18. Metode mengajar yang lebih cenderung pada penyajian bahan pelajaran pada objek atau benda yang bukan sebenarnya adalah metode A. Eksperimen, B. Presentasi, C. Ceramah, D. Simulasi, E. Bermain peran. Jawaban yang benar adalah yang D. Simulasi. Soal nomor 19. Metode mengajar yang dalam penyajiannya mencocokkan sesuatu serta melakukan pengamatan terhadap objek tertentu adalah metode A. Diskusi, B. Demonstrasi, C. Simulasi, D. Presentasi, E. Eksperimen. Jawaban yang benar adalah yang E. Eksperimen. Soal nomor 20. Untuk membentuk pemahaman cara menerapkan menyelesaikan persoalan atau permasalahan cenderung menggunakan metode A. Klasikal, B. Diskusi, C. Tanya jawab, D. Demonstrasi, E. Simulasi. Jawaban yang benar adalah yang B. Diskusi.